Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para mahasiswa. Kita bertemu dalam mata kuliah Mikrobiologi Perairan yang merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam program studi manajemen sumber daya perairan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Berikut ini adalah deskripsi awal dari mata kuliah ini. Mata kuliah Mikrobiologi Perairan dengan kode PMP 61006 adalah mata kuliah wajib 3 SKS. Ada 7 dosen pengasuh dalam mata kuliah ini. Saya sendiri adalah Andi Kurniawan yang bertugas sebagai PJMK mata kuliah ini. Dosen lain yang mengajar di mata kuliah ini adalah Profesor Yeni Rizjani, Dr. Uun Yanuhar, Dr. Yuni Kilawati, Dr. Asus Maisar Suryanto, Ibu Sularstri Arsyad, dan Bapak Ikhwan N. Wiratno. Mata kuliah ini memiliki 3 tujuan utama pembelajaran, di mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat A. Mampu menjelaskan klasifikasi, morfologi, anatomi dari mikroba perairan. B. Mampu menjelaskan cara hidup mikroba perairan dan mengaitkan secara terintegrasi dengan berbagai proses yang terjadi di ekosistem perairan. Dan C. Mampu menjelaskan keberadaan dan peranan mikroba perairan dalam proses-proses yang relevan dengan manajemen sumber daya perairan. Ini adalah rencana perkuliahan beserta dosen pengampu yang mengajar di mata kuliah ini. Perkuliahan akan dilakukan dari 20 September 2020 sampai 21 Desember 2020. Ada 4 kelas dalam mata kuliah ini. Jadwal ini menunjukkan dosen-dosen yang akan masuk secara bergantian untuk mengajar di kelas ini. Yang menjadi catatan penting adalah UTS dan UAS tidak dilakukan secara terjadwal, sehingga tidak mengikuti hari kuliah. Mohon koordinasikan dengan dosen masing-masing untuk memastikan teman-teman mengikuti UTS dan UAS secara baik dan benar. Pertanyaan dasar yang menjadi pondasi dari mata kuliah ini adalah apa itu mikroba? Kenapa kita mempelajari mikroba dalam perspektif manajemen sumber daya perairan? Ini adalah pondasi dasar yang menjadi titik awal seluruh materi kuliah dalam mata kuliah Mikrobiologi Perairan. Para mahasiswa, kira-kira kenapa kita mempelajari mikroba di ekosistem perairan? Pada dasarnya, kalau kita ingin mengelola sumber daya dan lingkungan perairan, kita harus memanfaatkan prinsip-prinsip yang ada pada ekologi perairan. Sistem akuatik merupakan definisi umum yang bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis ekosistem perairan. Pada dasarnya, sistem akuatik adalah sistem kehidupan di mana komponen utama yang menjadi media hidupnya adalah air. Oleh karena itu, berbagai jenis sistem akuatik sangat erat hubungannya dengan pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan. Sistem akuatik terdiri dari berbagai komponen. Secara umum, dapat dibagi menjadi 2 komponen, komponen abiotik dan komponen biotik. Salah satu komponen biotik yang merupakan komponen biologi adalah mikroba. Yang menjadi pertanyaan, apakah mikroba yang berukuran kecil memang memberikan pengaruh signifikan terhadap proses yang terjadi di ekosistem perairan? Dalam slide ini diberikan ilustrasi secara umum
ukuran mikroba, dalam hal ini bakteri, dibandingkan dengan berbagai mikropartikel dalam sistem biologi. Dan kita bisa melihat bahwa bakteri ataupun mikroba berukuran sangat kecil, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana mereka bisa memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses di ekosistem perairan. Dalam perspektif ekosistem, mikroba dapat memberikan pengaruh signifikan karena mikroba membentuk komunitas. Sehingga, walaupun ukurannya kecil, dengan membentuk komunitas, mikroba dapat memainkan berbagai peranan penting yang menunjang proses di ekosistem perairan. Peran sebagai komunitas inilah yang juga mengantarkan mikroba memiliki berbagai fungsi dan mempengaruhi ekosistem perairan. Salah satu fungsi dan pengaruh yang sering dibahas dalam perspektif pengelolaan lingkungan perairan adalah fungsi mikroba dalam siklus nitrogen, contohnya dalam budidaya perairan. Mikroba, terutama bakteri, melakukan semua fungsi ini dengan membentuk komunitas. Sehingga, kalau kita ingin memahami bagaimana mikroba dapat memberikan pengaruh dalam proses di ekosistem perairan, maka kita harus melihat mikroba dalam pendekatan komunitas, bukan dengan pendekatan single cell. Ini adalah salah satu pondasi penting kalau kita ingin memanfaatkan mikroba dalam manajemen sumber daya perairan. Lalu pertanyaan umum kedua adalah, kenapa kita harus mempelajari mikroba? Apakah memang dengan memanfaatkan mikroba atau menghindari dampak negatif dari mikroba dapat mengantarkan kita kepada level keberhasilan untuk mengelola sumber daya perairan? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa mikroba memainkan berbagai peran penting dengan membentuk komunitas. Komunitas mikroba inilah yang dapat ikut serta menentukan proses yang terjadi di ekosistem perairan. Sebagai contoh dalam ilustrasi di slide ini, ada ikan mati. Ikan mati kemudian menjadi sumber nutrien untuk kehidupan mikroba. Di ikan mati ini, mikroba akan membentuk komunitas. Komunitas inilah yang memfasilitasi mikroba untuk mendegradasi ikan mati sebagai bahan organik karena memerlukan nutrisi untuk pertumbuhannya. Setelah ikan mati sebagai bahan organik didegradasi oleh komunitas mikroba, maka tersedia berbagai jenis nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain di tingkatan yang lebih tinggi. Tanpa adanya komunitas mikroba, maka ikan mati yang merupakan bahan organik tidak bisa menjadi sumber nutrisi untuk kehidupan di ekosistem perairan. Dengan melihat peran fungsi ini, maka kita akan dapat memahami kenapa penting mempelajari aktivitas mikroba di ekosistem perairan. Tanpa ada mikroba, maka siklus nutrien tidak dapat terjadi di dalam ekosistem perairan. Terdapat beberapa alasan utama kenapa kita mempelajari mikroba, termasuk mikroba di ekosistem perairan. Salah satu alasan utama adalah berbagai penyakit yang dihadapi oleh organisme makro termasuk manusia disebabkan oleh mikroba. Dengan mempelajari mikroba, maka kita bisa menghindari atau menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang menyerang organisme makro. Selain itu, berbagai kebutuhan makanan kita tergantung dari proses yang dilakukan oleh mikroba. Sebagai contoh, untuk menumbuhkan tanaman, mikroba berperan penting dalam penyediaan unsur atau nutrisi untuk tanaman. Oleh karena itu, mempelajari kehidupan mikroba bisa dimanfaatkan untuk menyediakan pangan yang sehat. Mikroba juga mempunyai kemampuan untuk mendegradasi ataupun menghindarkan kita
dari berbagai dampak negatif polutan atau pencemar. Mikroba dapat dimanfaatkan untuk mengurangi tingkat toksisitas berbagai polutan termasuk di ekosistem perairan. Mempelajari kehidupan mikroba juga dapat digunakan sebagai model sistem untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip umum ekologi dan evolusi. Dengan memahami mikroba, maka kita mendapatkan pengetahuan penting untuk bisa memahami ekologi ataupun evolusi berbagai makhluk hidup. Kehidupan mikroba juga sering dijadikan sebagai contoh dari awal kehidupan di bumi, bahkan mungkin di planet lain. Oleh karena itu, investigasi tentang kehidupan mikroba di planet lain menjadi salah satu objek penting yang menarik perhatian banyak ahli yang coba memahami kehidupan makhluk hidup di planet yang lain. Mikroba juga memainkan peran penting dalam memediasi siklus biokimia. Tanpa adanya peran mikroba, maka proses terkait siklus biokimia tidak bisa terjadi. Mikroba dengan membentuk komunitas juga ada di mana saja. Hampir di semua jenis tempat, mikroba bisa tumbuh. Sehingga, mikroba menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan berbagai fungsi dan proses sistem kehidupan bisa terjadi. Bagaimana proses mikroba dalam ekosistem dikenal dengan istilah microbial loop. Berikut ini diberikan salah satu contoh microbial loop yang penting dalam ekosistem perairan. Yang pertama adalah konsep pertama kali atau orisinal tentang microbial loop, di mana fitoplankton menjadi makanan untuk zooplankton ataupun krustasea, dan fitoplankton menyediakan bahan organik yang akan diurai oleh bakteri. Bakteri sendiri juga menjadi penunjang kehidupan untuk protista. Konsep orisinal ini kemudian dikembangkan lagi dengan berbagai hasil penelitian. Gambar B menunjukkan bagaimana microbial loop yang sering digunakan untuk memahami proses penting yang dilakukan oleh mikroba dalam ekosistem perairan. Dengan melihat microbial loop ini, maka kita bisa memanfaatkan atau menghindari dampak negatif dari keberadaan mikroba di ekosistem perairan. Ini adalah bentuk ilustrasi lain tentang microbial loop, di mana bahan organik menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kehidupan bakteri. Ada hubungan timbal balik antara bakteri dengan bahan organik. Selain itu, skema ini juga menunjukkan bagaimana rantai makanan mikroba bisa menunjang organisme yang lain. Virus juga mempengaruhi berbagai jenis mikroba yang hidup di ekosistem. Bahan organik yang dirubah menjadi bahan anorganik merupakan salah satu fondasi penting untuk memahami bagaimana microbial loop terjadi. Dengan memahami microbial loop ini, seperti yang diuraikan dalam slide ini, maka kita mempunyai dasar untuk memanfaatkan atau menghindari dampak negatif mikroba dalam perspektif pengelolaan sumber daya ataupun lingkungan perairan. Oleh karena itu, mikroba perairan juga merupakan bagian dari sumber daya perairan. Baik para mahasiswa, kita sudah sampai di penghujung kuliah. Mudah-mudahan penjelasan yang diberikan bisa menjadi pengantar untuk bisa memahami mata kuliah mikrobiologi perairan dan bahasan-bahasan utama yang ada di mata kuliah ini, terutama apa itu mikroba perairan dan kenapa kita perlu mempelajari mikroba perairan dalam perspektif pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan.